adab, suka berzikir, suka. Saya mau tanya, tatkala sholat berjamaah di sini, yang suka ikut wiridan banyak apa langsung pulang? Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus wa aina rabbana bis. Kebanyakan Allahumma lantas jalan. Ya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepimpinan kita, junjungan kita Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad. Bu masih semangat Bu?
Mau gak dibilang orang yang pelit? Orang yang pelit, hakikat orang yang pelit adalah orang yang tidak menjawab tatkala mendengar Nabi Muhammad. Nah, kita jangan dikatakan orang yang pelit. Siap menjawab sallallahu alaihi wasallam, siap. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita memperingati hari ini kelahirannya, nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Semangat Bu. Haraya itu haraya. Ngerti sudah ngerti? Kalau mau aing RI ya. Taruh di meja aja ini. Memelaiwan Al-Mukarram wal Muhkaram, para alim ulama, para kiai, para jengan wal asati wal asatidah wal haji wal hujajah yang saya hormati. Mudah-mudahan para kiai, para jengan, para asati panjang yuswa bari barokah, amin. Tambih-tambih milik rizkina, amin. Tambah-tambah keberkahan hidupnya, amin. Tambah-tambahkan istrinya, amin. Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak setuju? Padahal Bu, kalau pingin ke surga gampang. Izinin suami menyandung, menyandung. Hah? Berpoligami. Setuju tak Bu? Bapak setuju? Ayah, sebetulnya saya juga setuju. Karena istri di bawah, takutnya kamar ditulakan. Ya mudah-mudahan para kiai, para asatid wal asatidah panjang yuswa bari berkah, amin. Aparatur pemerintah dikawit Bapak RT, ada Pak RT, Pak RW, alhamdulillah nampak hadir oleh kepala desa. Mudah-mudahan menjalankan pemerintahannya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak nampak hadir di tempat ini sejak memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkahnya mudah-mudahan dijadikan saksi kelak di yaumul kiamah. Pulang dari pengajian ini mudah-mudahan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ekonomi kampung, Talang Surya mudah-mudahan tambih berkah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami doakan mobil khusus kepada Siti Bariyah yang insya Allah akan berangkat ke tanah suci pada hari Selasa, binti Bapak Haji Bisri kalau nggak salah. Jangan terkena kuringin enggak. Pokoknya orang doakan kamu kasih lancar berkah, amin. Bu, lanjut. Sebelum dilanjutkan, mohon waktu sedikit, mau perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak gendong. Nama saya Manaro Saiful Alam. Tadi ada yang bilang dari Sumedang, padahal dari Suka. Mohon maaf nanti kalau dalam pembahasan ada bahasa Sunda yang kacaletot. Kacaletot tadi soledat. Sebab asli orang Sukabumi. Sejak silaturahmi ke kampung Tegal Ulet Talang
Surya, mudah-mudahan silaturahmi saya ke sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Asli orang Sukabumi, istri namanya satu. Insya Allah Nabi. Putra namanya hiji. Tapi mohon maaf, mau cerita dulu sebentar. Mau tanya kepada orang sini, jujur jawab. Kalau saya ini hitam apa putih? Mau tanya sekali lagi, jawab yang jujur. Menurut saya Alam ini putih apa hitam? Halo, Akbar. Sekali lagi tanya, ya jujur yang jawab dari hati. Sanubari saya ini hitam apa putih? Allah. Tidak apa-apa lah hitam juga. Yang penting istrinya manis. Mudah-mudahan rumah tangga saya doain buat semua kita semua, mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Robbal. Panitia penyelenggara peringatan COVID kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepak terjang terlaksananya acara, mudah-mudahan oleh Allah dibalaskan balasan berlipat ganda. Amin. Harta yang disedekahkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dijadikan ganjaran nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Kita semua yang nampak hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, sejak memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah berkata, barang siapa orang yang berkumpul di satu tempat, dalam kumpulnya itu ada zikir terhadap Allah, berbanyak baca sholat, apalagi memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad, illa habhatul malaikata, angin, kecuali ini tempat dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat berdoa terhadap Allah. Mudah-mudahan, kata malaikat yang kumpul di sini sejak zikir terhadap Allah, mudah-mudahan oleh malaikat didoakan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu hoyong dihapus dosa. Ayo ngertos ku bahasa Sunda. Aya nu ngertos, aya anu urang campur-campur teu bae. Allah mengutus satu malaikat yang disebut malaikat Sayyahin. Apa bu? Apa tugas malaikat tersebut? Kata Allah, hai malaikat Sayyahin, di kampung Pohon Deui, Talang Surya ada kumpulan sejak memperingati kelahiran manusia yang terbaik. Ambil dosa-dosa orang tersebut. Alhamdulillah. Siapakah yang pertama dicabut dosa oleh Allah? Menurut saya Muhammad. Yang kedua barulah. Yang ketiga panitia. Yang keempat MC. Yang kelima pemain hadro. Semuanya dicabut dosa oleh Allah atas tugas malaikat Sayyahin. Bu, dosanya itu apa ini karena dari panggung deh, angkat, diserahin ke langit, ini ada dosa. Langit nolak, bumi nolak, lautan nolak, gunung nolak. Malaikat bingung, dosa orang Talang Surya mau dikemanain? Tanyain sama Allah, ya Rob, ini dosa mau dikemanain? Kata Allah, hai malaikat Sayyahin, itu dosa orang Talang Surya. Kata Allah, disimpan di tempat pulang. Untuk siapa? Untuk orang yang pulang duluan sebelum ngaji beres.
Anu arek balik terjadi. Kita mudah-mudahan saja memperingati pengajian dzikir terhadap Allah hari ini. Beres pengajian dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan Allah berkahkan. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu kan aja, jam 10:30 hari Minggu sejak memperingati kelahiran Rasul. Timbul pertanyaan, kenapa kelahiran Rasul harus diperingati? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ibu kenapa menghilang begitu? Hah? Oh ya kopi itu. Mengenai masa es kopi. So. Kenapa kelahiran Rasul harus diperingati? Dijawab oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Enak nih. Bagus ya suaranya? Bagus. Kalau orang yang menyebut jelek berarti orang itu adalah orang tuli. Gini-gini juga pernah juara provinsi, Bu. Di Sukabumi pernah ada juara MTQ, lomba MTQ tingkat provinsi di Pelabuhan Ratu. Gini. Saya teringat tuh pada 2003 peserta 100 tiga berkeneta jemba baturan. Peserta 100 yang 99 gak datang semua. Jadi saya yang juara. Juri gak datang, saya apa gak ada yang datang. Boleh kita pakai seni, boleh. Dengan ilmu kita akan mudah. Dengan iman akan terarah. Dengan seni akan terasa indah. Betul? Di sini Bu, kalau yang ada pakai seni gak? Pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mana Bu? Adan saya, bukan yang di Makkah. Ngapain jauh-jauh ke Makkah? Benar, oke. Boleh seni menganjurkan agama, memperbolehkan seni, yang penting seni tidak keluar dari batasan agama. Betul? Tadi Abu Karom membacakan Quran dengan seni indah, indah sekali, betul? Kalau imaman di masjid gak pakai seni enak enggak? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak enggak? Tapi kalau seni makanya hidup dengan seni akan terasa Kenapa kelahiran Rasul harus diperingati? Sebab lahirnya Rasul dijadikan rahmat untuk semua. Alhamdulillah. Naon sih ari rahmat teh? Ayo terang ibu rahmat. Naon ta rahmat teh? Hah? Kanya kasih. Saya mau tanya, harinya ATR ini dong. Udah masuk undang sekarang. Kasih. Oh saya. Ibu saya nggak terhadap anak. Tatkala lahir terus tiap tahun diperingati ulang tahunnya atas dasar suka ulang tahunin anak, suka meniup meniup lilin, suka di sini meniup lilin. Itu ada kayak orang bego, lilin dinyalain, tiup lilin, tiup lilin,
misalnya pikir dengan akal logika, ngapain ditiup kalau dinyalain? Ya kan? Tapi apa tujuannya? Kasih sayang terhadap anak, apalagi kasih sayang terhadap baginda Nabi Muhammad. Makanya wajib memperingati kelahiran Rasul, sebab Rasul jadikan rahmat untuk semua alam, bahkan bukan hanya sebagai makhluk manusia pun, tapi dengan seluruh alam makhluk yang lain di rahmat oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sekali lagi yang kumpul di sini sejak memperingati kelahirannya, mudah-mudahan di dunia mendapatkan rahmat Allah, nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa kelahiran harus diperingati? Jawaban yang kedua yaitu Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik, bagus. Kalau kita lihat dalam sejarah kieu cek Sunda, rada tepat ingati ke Melayu, khusus ke orang Sunda. Tatkala Rasulullah pulang dari perang, beliau berjalan kaki sampai Rotrat Ngesang, capean. Tapi tatkala datang ke rumah, pas pintu dibuka, beliau tidak merasa capek. Sebab apa? Sebab di dalam rumah menjambut kedatangan Nabi Muhammad dengan istri yang solehah, dengan dandan luar biasa. Ibu osok dandan, bapak osok kadang-dangan. Sakalian di dandanan ku pipa, wadah pipa yang harganya 1.500. Coba sebulan sekali pakai Sari Ayu Marta Tilaar yang sekepuknya itu 3 juta kalau nggak salah. Ibu setuju gak? Bapak setuju gak? Pak, jangan kalah dengan istri, diwakili oleh Manarul. Setuju. Syarat 3 bulan tidak makan-makan. Sampai baginda Rasul menyebutkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Hilang capeknya melihat wajah ayunya istri baginda Nabi Muhammad. Kenapa menyambut begitu? Karena istri Nabi Muhammad disertai dengan akhlak yang luar. Ibu hapunten sadayana upami suami dongkap di Padamelan sok disambut tara, osok dangdang tara, pecah punten anu Melayu ini khusus Sunda. Coba pecah halus hidungnya, hidung bujur katel, pangkat rada ibis, coklat bangkal kalian kurapia, perubahan ku sarung ngaleot harapun salaki kira-kira cek salaki dua hari mama cager gitu boleh. Sambut suami dengan akhlak yang luar. Coba kita lihat kata Nabi Muhammad, ya Humayr, hai kemang melati. Kita semua suka gak dikemang-kemangin sama suami? Hei kemang padung, rumah tangga baginda Nabi Muhammad serta istri-istrinya didasari dengan akhlak luar biasa. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad kebanyakan yang masuk Islam pada waktu itu dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad. Maka kita memperingati hari ini, apa alasannya? Sebab yang diperingati mempunyai akhlak yang luar. Yang kedua, 3,
Kenapa kelahiran Rasul harus diperingati? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jasa-jasa yang luar. Orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menghargai jasa-jasa. Betul? Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, belang. Manusia mati meninggalkan kurangnya jasa. Walaupun Nabi Muhammad sudah tiada, sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini Nabi Muhammad masih dikenang. Betul? Betul? Kenapa Nabi Muhammad sampai sekarang terkenal? Karena jasa-jasanya luar biasa. Bu, makhluk teka bagi tilu, aya anu sae akhlakna jasana agung, aya anu akhlakna goreng jasana gede, aya nu goreng akhlak jasana go urang itu Melayu. Yang pertama akhlak baik jasanya baik, yang kedua akhlak jelek jasanya baik, yang ketiga akhlaknya jelek jasanya pun. Jadi makhluk ini terbagi. Yang pertama, kenapa mengulang begitu? Yang kedua, yang ketiga, padahal mah Bu jangan susah-susah. Yang pertama barusan, yang kedua barusan, yang ketiga gitu. Akhlak baik, jasa baik. Siapakah beliau? Nabi Muhammad. Akhlak jelek, jasanya baik. Siapakah? Caru, caru. Musa. Bu tahu Musa? Ganggarangan, ganggarangan masuk rumah itu. Tahu Musa? Apa jasa Musa? Tahu nggak? Kalau di Sunda jasa Musa itu menanam pohon, bukan bambu, bukan sawi, lain kata bos apa? Cara ibu sok melak tangkal kaum. Apa nama kaum? Anu pigulaeun. Eta teh pan jasa saha? Jasa caru. Ngan jasa baik akan terhapus oleh akhlak yang jelek. Apa akhlak jelek dari Musa? Suka mencuri. Yang ketiga akhlak jelek, jasa jelek, yaitu kalau di balong itu suka ada yang begini. Ayo bayawat, beyutnya apa ya? Kepiting yang suka mendobol. Mendobol. Ayo lihat. Melubangi balong. Asa kakaraeun ayo ngaji model kieu. Indonesia sampai dihiji-hijiin begini. Aduh, kalau di Sukabumi itu ada orang bahasa Melayu tapi gak beres. Nanti kamu ikut ya ke puskesmas, tapi salah. Nanti di sana kamu jangan bangor. Eta jangan bangor. Nah, maksudnya eta jangan bangor. Bahkan saya punya pengalaman Bu. Di Sukabumi ada mie SP. Hah? Bapak ditulis sama SP. Padahal SP teh rumah teh mie Indomie teh. Padahal tuh pakai minyak. Tatkala saya berduaan bersama mantan Kabogo, di situ ada tuh. Saya kan berdua tuh di atas. Tapi jaga jarak 1 meter kayak corona gitu. Begitu tak lama kemudian sambil menunggu mie SP jadi, ada 2 anak pemuda-pemudi yang lebih berkencang. Meureun ibu Sunda, meureun iya gitu. Kan di atas tuh matahari dari sebelah barat, ieu bahasa. Neng sayang jangan di sana kan serap eta serap make aya kan Melayu.
Pokoknya mah rek Sunda arek Jawa mangga, arek Indonesia mangga, nu penting kesetiaan terhadap Allah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Coba Bu, kalau kita lihat sholat berjamaah, saya mau tanya ke kampung sini, kalau sholat berjamaah di Mushola Al Hidayah penuh enggak? Penuh. Jangan suka malu-maluin kampung. Penuh. Di sini ada ngaji mingguan. Ibu-ibu hari apa? Senin. Bapak-bapak malam penuh ibu, penuh bapak. Bu, alhamdulillah. Ini sudah menampakkan kekompakan ibu-ibu, betul gak Bu? Dan lebih banyak ibu-ibu. Betul gak? Ada pengajian yang penuh pengajian oleh ibu. Tetangga ada yang sakit, yang cepat menjenguk siapa? Ada pengumandang innalillahi, tetangga mati siapa? Yang melayang. Ibu-ibu pulang dari pengajian yang suka ngomongin batur. Itu geuleuh na ibu-ibu teh kitu. Sagala naon? Kompak. Ngalayan kompak. Menjenguk, pengajian, ngomongin batur. Makanya pantas tatkala Isra Mi'raj, siapakah terbanyak di neraka? Arku maha eta ditaruh teh malaikat hari bapak-bapana ka mana geus leuwih ti heula asup ka jero. Boleh berdiri Bu? Capek teh Bu? Dan capek mah di atas. Alam Mbak. Oke, ieu mah sasunda sakarawang ling. Tadi kenapa diperingati kelahirannya? Yang pertama tadi jadi rahmat bagi semua alam. Yang kedua akhlak yang luar biasa. Yang ketiga punya jasa yang luar. Mudah-mudahan sejak memperingati hari ini, mudah-mudahan walaupun kita sudah tua, tapi anak cucu kita dijadikan akhlak-akhlak yang baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa saya sampai mendiam begitu? Karena takut Bu. Sok sieun keur dipoto teh carana. Termah. Astagfirullahaladzim. Katanya Bu tidak menit tadi dari. Aduh. Allah Akbar, mudah-mudahan sejak silaturahmi singa dulur ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai mana Bu? Nah ayah itu pengajian kanca lebih ka hideung. Gusti kami kemailah. Kieu-kieu geus laku bukan nama. Mata Bu sing geuring baheula jadi hate keur dikobong disebut sahideung wae. Ngadoa tiap jam 2 tahajud. Ya Allah, sing kuring teh aduh ieu teh sida dihina wae disebut hideung wae. Buktikeun kekuasaan Gusti. Bikeun ka abdi pamajikan lu bodas. Alhamdulillah tu bodas. Barukan dipitah keneh Bu. Ah, cenah teh mah dipelet cenah teh Allah doa. Ya Allah, masih dipitnah ya ke Gusti. Buktikeun ka kawan Gusti. Tetap abdi nyuhunkeun putri abdi. Wajahna mirikeun ka abdi. Bodasna ka pamajikan abdi itu budak abdi. Bener mah kawin nu nitah-nitah di dinya. Benar Allah mah wa Gusti. Jangan kemana-mana acara kita dan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Meniti pengertian dari asup bercerita. Ya teh sahi ngan
merupakan cai keur nyetabilkeun awak beras. Air apa yang suka dipakai nembak cewek? Air aqua. Aqua cinta kamu. Alhamdulillah teh cai air untuk menyetabilkan tubuh merupakan air murah ibu lain murni murah ya mah. Tah ieu. Ari kopi mah jeung rokonan. Atos di itu atos. Aya. Sampai mana tadi itu? Jika napa panitia di dieu man geus nyatabilkeun antara kulit kuring jeung kopi. Aya nu ngomong da sim kuring mah terang. Tuh mani ditu. Eta kopina sarua jeung beungeutna cenah. Peduli. Kita yang hadir di sini sedang memperingati kelahirannya. Apa hikmah memperingati kelahiran Rasul? Berarti batu dari seri. Mudah-mudahan seri sing barokah amin. Mudah-mudahan seri sing salangap amin. Salangap. Balap. Apa hikmahnya bagi kita yang memperingati kelahiran Rasul? Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Kita kumpul di tempat ini merupakan salah satu ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Yuk kita gali. Barang siapa orang yang taat terhadap Allah, barang siapa orang yang taat terhadap Rasul, maka orang tersebut akan disatukan di yaumul kiamah dengan manusia pilihan Allah. Alhamdulillah. Dengan cara apa kita taat terhadap Allah? Kata Rasul, barang siapa orang yang cinta terhadap Allah, perbanyak zikir terhadap. Jadi mengulang begini, barang siapa orang yang cinta terhadap Allah, perbanyak zikir terhadap. Suka berzikir suka. Saya mau tanya, tatkala sholat berjamaah di sini, yang suka ikut wiridan banyak apa langsung pulang? Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus wa aina rabbana bis. Kebanyakan Allahumma lantas jalan. Ya mantap. Padahal kita diperintahkan oleh Allah perbanyak zikir terhadap. Ada dua kalimat yang luar biasa ganjarannya. Balasan dari Allah luar biasa. Apa kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha huwallahu. Suka kamu zikir terhadap Allah? Suka gak? Kalau orang suka zikir terhadap Allah, itu orang tergolong manusia yang cinta terhadap Allah. Kalau orang sudah cinta terhadap Allah, maka orang tersebut disebutkan taat terhadap Allah. Dalam satu doa, walikulli nikmatin alhamdulillah, walikulli rakhain wa syiddatin asyukrulillah, walikulli ajubatin subhanallah, walikulli dhanbin astaghfirullah, walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi. Setiap kenikmatan yang Allah berikan, kita wajib syukur terhadap Allah. Minimal kita mengucap alhamdulillah. Osok tara maca alhamdulillah. Osok tara
tatkala Allah memberikan kenikmatan terhadap kita, kita suka syukur terhadap Allah apa enggak? Minimal kita mengucap alhamdulillah. Suami datang kerja bawa uang angka 1, nonya banyak, warna merah, 40 lembar, 4 juta, syukur ente. Minimal maca alhamdulillah. Pas 2 hari suami datang kerja bawa uang angka 5, nonya 2 gambar monyet, syukur enggak? Apa yang berikan oleh Allah terhadap kita kenikmatan, kita wajib syukur. Minimal kita mengucap alhamdulillah. Banyakkah kenikmatan Allah yang berikan terhadap kita? Mau tanya, kentut nikmat gak? Osok baca alhamdulillah. Waduh. Arek nanya itu nikmat ente. Osok baca alhamdulillah. Paling oke orang dia mah kalau kentut suka dibagi-bagi sama orang lain. Saya mau tanya sekali lagi, orang yang kentut nikmat tidak? Orang yang mencium kentut nikmat tidak? Mau tanya kedua-duanya, antara orang kentut dan yang mencium kentut nikmatan yang mana? Kata siapa nikmatan yang kentut? Yang betul itu nikmat dua-duanya. Kenapa dikatakan kenikmatan? Yang kentut dikatakan nikmat, banyak di rumah sakit yang nggak bisa. Kalau kita mencium kentut orang lain, kita akan syukur terhadap Allah, menandakan hidung kita sehat. Betul? Betul? Makanya terhadap tetangga kita yang kentut alhamdulillah, kita yang mencium pun alhamdulillah. Kangse alhamdulillah. Setiap yang Allah berikan kenikmatan, kita wajib syukur. Minimal kita mengucap alhamdulillah. Walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi. Tatkala Allah memberikan musibah terhadap kita, kita harus mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Semua yang ada di dunia dari Allah untuk akan kembali lagi kepada Allah. Balik deh karena asal pokok. Kunaon ieu poe teh dipake memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa hikmahnya bagi kita? Kita yang kumpul di sini termasuk orang-orang taat terhadap Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dengan cara apa kita taat terhadap Allah? Taatlah terhadap Allah dengan memperbanyak zikir terhadap Nawaitu korban afdalu dzikri fa'lam annahu ilaha la ilaha la ilaha. Bu, tatkala zaman sahabat ada manusia yang divonis oleh Rasul. Kata Rasul, wahai para sahabat, ada manusia nanti di yaumul qiyamah yang dimasukkan surga oleh Allah tanpa dihisab dan tanpa dimikir. Para sahabat bertanya, siapakah orangnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, nanti di ufuk timur ada orang yang kelewat. Siapakah yang divonis oleh Allah masuk surga tanpa dihisab, tanpa dimijat? Ternyata diterusuri oleh para sahabat, manusia itu hatinya senantiasa menyebut nama Gusti. Saya mau tanya, orang sini hobi mancing Pak? Musuh resep?
mancing resep. Ibu setuju teu salaki tukang usul. Bapak resep ngarokok. Ibu resep teu ka salaki tukang ngarokok. Osok digeuleureurkeun. Ngawaroh teu. Makana ngajedog we nama. Ya Pak, ngawaroh mah. Contoh. Ibu arek nanya sakali deui resep teu ka salaki tukang usul. Kumaha lamun kieu? Pagi-pagi subuh berjamaah di terus wiridan. Begitu mau berangkat ke lapangan itu kan? Dipanggil dulu istri, mama sini. Papa mau mengusuk, mau memancing. Tapi jangan kecil hati. Nih ada uang 500.000 sampai sore. Setuju ke? Tuh. Lu kieu geuning awe makrek teh. Jadi bukan salah mancingnya, tapi persepsi mancingnya yang salah. Betul? Dan istri pun harus ada perhatiannya tuh. Sampai ada tetangga curhat sama saya. Ustaz, ini gak enak sama suami saya. Kenapa? Suami saya tiap hari mancing. Kenapa? Saya ini cemburu. Kok cemburu? Cemburu sama siapa? Cemburu sama kumul-kumul. Ya apa kumul-kumul? Kumul. Karena apa? Karena suami saya kalau sudah mancing sudah memperhatikan kumul. Nah, kumul. Tak kumul. Ibu, kalau ibu cemburu terhadap kumul-kumul, ibu tatkala pulang suami dari tempat mancing, ibu harus gaya kumul-kumul. Begitu buka pantok, assalamualaikum, ibu ulah cicing gitu aja. Insya Allah dicabat tangan gaya ini tuh di Sukabumi. Dan kalau berangkat ke kali minimal kita baca alham, sambil berjalan baca subhanallah. Jadi ganjaran gak? Alham. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang kumpul di sini senantiasa yang selalu berpikir terhadap Allah Subhanahu. Apa balasan dari Allah yang suka berpikir terhadap Allah? Wasamrotuhu birahmatihi wa ghufranihi. Nanti di yaumul qiyamah beliau manusia yang suka zikir di dunia, nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu, dan semua dosa yang dilakukan di dunia oleh Allah akan dihapus kelak di yaumul qiyamah. Jadi Bapak Ibu, hikmah dina puludan mah sing loba dikir we ka saha? Ka Allah eta teh tanda jelema taat ka Gusti. Jelema geus taat ka Allah, ku Allah bakal dibalas. Hiji bakal menang rahmat di Gusti Allah, nu kadua dosana ku Allah bakal dihapus. Yang kedua, taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi. Dengan cara apa kita taat terhadap Rasul? Barang siapa man ahabban nabiyya aktsara minas sholati alaihi. Barang siapa orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Alhamdulillah dari tadi baca sholawat pakai hatu. Alhamdulillah. Adinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Tuh kita dijawab kan? Kita dikabul. Bantuannya Adinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Wal adlu lana wal qawlu lana. Sallu alaihi. Hada al-islam lana dina wa jami'ul qawli lana. Adinu lana wal haqqu
Itu salah satu perbanyak sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad. Lanjut ibu, lanjut. Wios kaberangan oge wios. Di dieu ngaos dugi ka kaku sabaraha? Wah ya. Secukupnya, yang penting mendapatkan ilmu serta bisa mengamalkannya. Amin. Yang kedua, taat terhadap Rasul dengan cara apa? Kita taat terhadap Rasul, perbanyak sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang suka bersolawat terhadap Rasul, apa hikmah dari orang yang suka bersolawat terhadap Rasul? Wasamratuhu al-wusulu ila syafaatihi, maka orang tersebut akan mencapai syafaat baginda Nabi Muhammad. Jadi ibu lamun hoyong nining syafaat sing loba maca kosong baca sholawat, kosong baca sholawat, al-wusulu ila syafaatihi wa sahbatihi bil jannah. Orang tersebut akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi hikmah bagi orang yang suka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang taat terhadap Allah dan Rasulnya. Orang yang suka taat terhadap Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, an-ni'amul a'dham khamsatun. Kenikmatan yang luar biasa itu ada 5. Berapa? Bu, sabar aja. 5. Yang pertama, kenikmatan yang luar biasa kata Sayyidina Umar, al-islamu, orang beragama. Bu, kita agama Islam bukan? Islam bukan? Suka melaksanakan sholat? Adakah di sini yang meninggalkan sholat? Adakah orang-orang yang suka meninggalkan sholat? Ada enggak? Maaf bu, punten saya kali hapuskan. As-sholatul Islam namanya roksifil badan. Sholat terbuka dalam Islam ibarat sirah jeung naon jeung awak
dalam Islam diibaratkan oleh Rasul, diibaratkan kepala dan badan. Kalau manusia ngakunya Islam meninggalkan sholat, berarti orang tersebut ada badan, gak ada. Apakah yang itu disebut manusia? Tapi disebut juli. Jadi nu eueuh sirahan teh lamun jelema tara sholat ngakuna Islam berarti eta teh ibu gaduh salaki punya suami suka meninggalkan sholat berarti ibu suka tidur sama bapak pun sama punya istri suka meninggalkan sholat sama aja dengan tidur dengan punya anak dua suka meninggalkan sholat berarti ibu dan bapak suka mengurus bapaknya ayah. Wah, semua keluarga meninggalkan sholat maka orang tersebut adalah keluarga. Maka Pak RT ngaranan napantokna the big family of ini adalah keluarga. Jadi jangan berani-berani meninggalkan. Karena apa? Sholat merupakan perintah Allah terhadap Rasulnya yang langsung tatkala Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Wah dibahas Isra Mi'raj nama da keur naon ayeuna mah? Keur muludan sugan. Rajab naon deui? Udang deui. Ya Allah. Ari onang deui? Awas mutul. Lain maksudnya Islam. Sholat langsung diperintah Allah terhadap Rasul. Maka jangan berani-berani meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat merupakan salah satu tanda orang Islam yang sejati. Ya. Jadi jangan berani-berani meninggalkan. Kata Sayyidina Umar, nikmat yang luar biasa itu yang pertama adalah kita beragama. Inna dina indallahil. Moga-moga keislaman keimanan kita sampai hayat memisahkan kita. Amin. Iman Islam kita oleh Allah dikuatkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nikmat yang kedua, wa qiraatul Qur'an. Orang yang suka membaca Al-Quran, orang suka baca Quran. Kosong ibu baca Quran? Kosong ibu suka baca Quran? Berapa bulan sekali? Setahun sekali tatkala bulan Ramadan itu juga kalau naik jadi periode naik. Alah, jangan sampai membingungkan begini. Bu, keberkahan dalam Al-Quran jangan banyak-banyak, tiap hari 2 ayat. Pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Adzim. 2 hari Wal Qur'anil Hakim, Shadaqallahul Adzim. Kata malaikat, aduh nyatetnya gimana? Kangen. Tapi enggak gitu. Walaupun kecil apapun, sekecil apapun kebaikan kejelekan oleh Allah akan ditulis ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Kita 22 malaikat raqib dan atid, jelek dan baik sekecil apapun akan dituliskan, nanti akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumah. Jadi kenikmatan luar biasa teh jelema loba maca Quran ya. Maca Quran. Kosong ieu maca Quran. Sakalieun tara ari di dieu Ramadan kosong iluan tarawih. Sabar rakaat 2 kilo. Ibu rek nanya, imam resep nu digancangkeun nu lama. Astagfirullah. Kumaha lamun imamna nu kieu? Allahu Akbar. Nah, terang sare gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dilanjutkan mah.
Astagfirullah. Di Sukabumi, budak orang tuh muda kalau suka terawih itu suka melihat jendela. Seperti apa? Bahaya awak dulu katanya. Padahal Rasul telah menganjurkan ibadah yang diterima oleh Allah bukan cepat dan lambatnya, tapi ibadah yang disertai dengan ilmunya. Apa? Makanya kita sering-sering tolak. Sekali direk nanya upami tarawih resepna gancang laut. Lu cepet apa lu lambat? Dua mimitina tigir gancang punya. Betul. Duit dari mana-mana. 3 hari di Makkah. Mudah-mudahan kita berangkat nasib ke Makkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca imam tarawih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang dia mah teuing. Dan di mana? Di Sukabumi sama. Kayak istilah bu, satu pengalaman tahun kemarin saya kan jadi imam tarawih, ada yang tua tuh, yang sudah kayak laka tuh, Ustaz, saya pakai imam sekarang, saya diberiin tuh cepat gitu, kayak koni Bogor nih, saya dicepetin, beliau pingsan, ditanya kenapa mbak sampai pingsan, mabok sholat, jadi Allahu Akbar, di Sukabumi ayah mabok sholat. Belum capek tuh padahal mah kita bayang enteng-enteng. Lihat baginda Rasul tatkala yang kita peringati kelahirannya, beliau tatkala jadi imam suka meleret kanan dan kiri. Sebelum takbiratul ihram suka melihat. Kenapa hikmahnya? Takut makmumnya ada yang tua, ada yang muda. Leres. Nah, kurang pecah gerak. Salat maghrib pacanya Yasin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Simkuring ge gaduh pengalaman tuh. Simkuring mukil imaman pertama di Masjid Jami pada waktu Aita. Cek para pemuda ieu aya ustaz anyar. Urang taruhan ieu imam teh rakaat kahijina kuliah apa kudu eta ditaruhankeun. Terdengar oleh kuping saya sampai tergoda oleh hasutan setan alladzi yuwaswisu fi sudur, tergoda oleh setan. Da urang ge mu ai salat ditaruhankeun ku batur leres teh dipacak ke hari tadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Duh ke kabeh makmum. Ieu imam anyar maca Yasin. Wayahna imam kieu mah isukan tong dipake deui. Mulai. Wal Qur'anil Hakim tuhnya imam teh hajakeun gitu ngomong teh. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Benar Ustaz teh buka ieu teh buka pikiran. Allahu Akbar. Geuning tilu ayat. Gusti pecak di dia lamun maghrib maca surat Yasin rek kumaha makmum. Doa imangin bungkul leres teh. Papana make lah ibadah sing niat geus ibadah sing loba maca sebab maca Quran, qiraatul Quran merupakan kenikmatan yang Allah berikan yang luar biasa, yang baik, yang gagah, yang besar balasannya dari Allah. Moga-moga kita semua dijadikan ahli baca Quran. Amin. Punya ibu Quran di rumah? Suka dibaca? Waduh, baik. Moga-moga orang di bohong nasi betarapi.
Tapi kuring alhamdulillah di dia masih kuring Husnudon. Saya pribadi Husnudon ke kampung sini ke Masjid Mushola Al Hidayah. Katanya di sini tatkala datang waktu zuhur beduk sudah di masjid. Beduk? Oh jangan Allah. Beduk ya? Jangan beduk mesti mah. Datang waktu asar pokoknya sudah di masjid. Jadi yang masuk surga itu siapa? Emang orang dia mau gak surga? Nah, lamun hayang ka surga ramekeun dia naon? Batu. Masjid. Mushola. Ramekeun ku berjamaah, ramekeun ku ngaos ngingo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kampung sini dijadikan ahli qiraatul Quran. Sebab apa? Tatkala Allah menjanjikan orang yang qiraatul Quran, kata Imam Hanafi, apa ganjaran terbaik tatkala di alam kubur adalah ganjaran orang yang suka baca Al-Qur'an. Yang ketiga, kenikmatan Allah yang berikan kata Sayyidina Umar adalah Muhammadur Rasul. Lahirnya baginda dan Muhammad merupakan kenikmatan bagi seluruh alam. Betul. Mata ayeuna kumpulna tempat ieu teh samata-mata syukur kana lahirna baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setelah memperingati kelahiran Nabi Muhammad, sejak syukur Allah menjanjikan wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang suka bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Sebaliknya orang kufur terhadap nikmat Allah, jangan mengharap nikmat dari Allah, tapi akan ada azab yang luar biasa terhadap kita semua. Nauzubillah ini. Mudah-mudahan geus memperingati dan sejak syukur nikmat urang ditambahkan Allah dan dipokote sama-sama syukur atas nikmatnya lahirnya baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Merupakan lahir Nabi Muhammad merupakan kenikmatan yang luar biasa kata Sayyidina Umar. Yang keempat kenikmatan yang agung yang mulia menurut pandangan Allah kata Sayyidina Umar, yaitu aswal afiyatu, yaitu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Mentadakan kadir teh ciri awakna mending sehat gak punya uang, mending banyak uang tapi sakit. Sekali lagi mau tanya, mendingan sehat badan gak punya uang banyak tapi sakit. Pantu ditanya pun rek nanya sekali deui, mending salaki balik teu mawa duit, mending duit datang salaki teu balik. Hah? Mending salaki balik teu mawa duit, mending duit datang salaki teu balik. Ari salaki datang mawa duit, pantu ditanyakeun. Paduli saat kita balik bukannya duitnya datang ke eta pemajikan roda kuduna mah istri soleha gak apa-apa, suami gak pulang yang gak apa-apa gak punya aduh istri aing salah seetik aduh istri gak lapar sadar. Kira-kira dikasih makan ya? Biasanya dikasih makan suka di ayah aja buat kamu mobil tadi kosongan supaya dikarus gitu. Kuring sekarang nama ayah kali di dia tuh di Garut. Dan arek naon kagak ngomong eueuh dulur eueuh mending ka dieu punggung meureun ka dieu balik teh dibere amal ibu anu teu butuh amplop nu
kukuring maka dia nyata dulur ibu takon dulur latepan na dulur ila yaumil ai masalah duit mah hejo kabeh oge tong minggu hirup rupai butuh doa biasa kita mana bedanya moga saleko candahan istri solehah make tongning teu mawa duit nu penting salaki datang berkah dari saleh ulah istri jadi kesehatan yang Allah berikan merupakan salah satu nikmat yang mulia yang agung kepada Allah. Kalau kita sehat, kita wajib bersyukur terhadap Allah. Yang terakhir kenikmatan yang mulia dan agung adalah as-satru. Apa itu as-satru? Menutup aib. Kemuliaan ada dalam diri kita, hakikatnya bukan ada kemuliaan ada di dalam kita, tapi hakikatnya Allah menutupkan aib. Betul. Menaruh Sayyidul Alam, pakai sarung, pakai sorban, kayak orang yang suci. Mungkin menaruh lebih hina daripada ibu-ibu dan bapak. Apa sebabnya? Menaruh kelihatan orang suci, mungkin kelihatannya pakai apa? Betul. Banyak di Jakarta copet-copet pakai apa? Pakai cadar, betul. Kelihatannya bukan copet, mungkin kerudungnya untuk menutupi aibnya. Betul. Mudah-mudahan aib kita tidak dibuka oleh Allah, bukan hanya sebatas di dunia, tapi yang lebih khawatir ditutupi aib nanti di yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Maka jangan jauh terhadap Gusti. Kesimpulannya, kenapa kelahiran Rasul harus diperingati? Jawabannya yang pertama tadi, dan rahmat bagi semua alam. Yang kedua, akhlaknya yang luar biasa. Yang ketiga, jasadnya yang luar biasa. Apa hikmah bagi kita yang memperingatinya? Adalah salah satu ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Orang yang taat terhadap Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan dihapus semua dosanya. Al-wusulu ila syafa'atihi di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya. Wa syafa'atihi fil jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersamaan orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Kenapa Rasul harus diperingati? Merupakan kenikmatan yang agung mulia di hadapan Allah. 5 nikmat. Yang pertama, kita beragama Islam. Yang kedua, qiraatul Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Yang ketiga, lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita diberi kesehatan. Yang kelima, ditutupi aib oleh Allah Subhanahu. Ngerti gak bu? Kahartos ente nya aritos kahartos mahartos kecuali acan kahartos da acan omong teu acan karieu-rieu ah yakin mantos siang sing kan langsung saja saur guru atuh jang ari ngaji ulah sok leuwih ti sajam sebab lamun leuwih ti sajam ngalamun tapi disebut ngalamun da tadi geus dibikeun eta teh tuh ya kan. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya di tempat ini sejak pikir terhadap Allah, sejak memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan langkah dari rumah masing-masing sampai ke sini, mudah-mudahan jadikan saksi kelak yaumul qiyamah. Ulang dari pengajian, mudah-mudahan oleh Allah semuanya dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya mudah-mudahan tambah ibadah terhadap Allah. Keberkahan dari Maulid Nabi ini mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keberkahan dari Maulid Nabi ini mudah-mudahan ekonomi orang kampung sini diberkahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mungkin semata-mata kebodohan dari pribadi, tatkala ada benarnya semata-mata ada min fadli Rabbi, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya satu pantun mang waku kemang kopi kemang baik ulah wakat cakep
paku kemang kopi kemang mayang dinayakan lamun ngaku cinta ka Allah sing sering-sering maca Al-Qur'an. Kemang paku kemang kopi kemang mayang dinayakan lamun ngaku cinta ka Rasul sering-seringlah baca sholat. Kemang paku kemang kopi kemang mayang dinayakan kalau kampung alam surya cinta kemana Rasul alam komo kalijana guru-guru jauh ramena gerawakan gas barahan jadi era iya dengan kata lebih ngadu modas buka kemeh nah sejak silaturahmi abdi kadir mudah-mudahan singkapi ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal unzur maqala wa tanzur man qala thumma sofa wa dama. Kadang orang yang berbicara tidaklah lebih baik daripada orang yang berkata. Ibu maka akan bertangan seraya itu terjadi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.